Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, apa yang disebut sebagai perseteruan antara Allah dan nafsu, pada hakikatnya bukanlah pertentangan antara dua kekuatan yang berdiri sejajar, melainkan pertarungan batin antara cahaya ketuhanan yang telah ditiupkan ke dalam diri manusia, dengan bayang-bayang keakuan yang menutupinya. Allah tidak pernah benar-benar berlawanan dengan hambanya, karena dia lebih dekat daripada urat nadi. Yang terjadi sesungguhnya adalah nafsu yang membangun dinding pemisah berupa rasa memiliki diri, rasa berkuasa, merasa layak dipenuhi, dan merasa sebagai pusat segala kehendak. Dalam keadaan ini, nafsu bertindak seperti tuan kecil dalam diri, yang selalu menuntut ditaati, dipuaskan, dan dibenarkan. Sementara suara ilahi dalam hati menyeru kepada ketundukan, keikhlasan, dan kepasrahan total. Maka konflik batin yang dirasakan manusia adalah benturan antara dorongan ego yang ingin mempertahankan eksistensi diri dengan panggilan roh yang ingin kembali kepada sumbernya. Perjalanan spiritual bukanlah memusuhi diri, melainkan menyadari bahwa nafsu yang liar hanyalah lapisan kegelapan yang menutupi cahaya fitrah. Melalui kesadaran, mujahadah, zikir, puasa, dan pengosongan hati dari kepentingan pribadi, sedikit demi sedikit cermin batin dibersihkan, sehingga kehendak diri mulai selaras dengan kehendaknya. Pada tahap awal, nafsu berada pada tingkat amarah yang memerintah kepada kesenangan dunia dan kepuasan instan. Kemudian ia bertransformasi menjadi lawamah yang mulai menyesali kesalahan, hingga akhirnya mencapai mutmainnah, yaitu keadaan jiwa yang tenang karena tidak lagi menentang arus ilahi. Di titik inilah perseteruan berakhir, bukan karena nafsu dihancurkan, tetapi karena ia telah tunduk dan berubah fungsi menjadi kendaraan ruh menuju kedekatan. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang merasa berhasil mengalahkan nafsunya, tetapi ketika rasa aku yang mengalahkan lenyap, digantikan oleh kesadaran bahwa segala gerak, kehendak, dan kehidupan hanyalah pancaran dari kehendak Allah. Maka yang tersisa bukan lagi konflik, melainkan harmoni batin, di mana manusia tidak lagi hidup menurut keinginan dirinya, tetapi hidup sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat kasih, hikmah, dan keagungannya. Dan pada saat itulah perjalanan dari pertentangan menuju penyatuan makna menemukan kesempurnaannya.